Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayatul Akbar dengan NIM 2007465 dari Prodi Arsitektur 2020B ingin mempresentasikan tugas 1 perancangan arsitektur 2 saya, yaitu tentang merancang rumah usaha 2 lantai. Pertama-tama, saya melakukan program ruang dengan meninjau studi aktivitas penghuni rumah. Terdapat 17 ruang yang dibutuhkan oleh penghuni rumah tersebut untuk mengakomodasi seluruh kegiatan mereka. Salah satunya yaitu ruang usaha yang diperlukan oleh ayah ibu yang bekerja sebagai apoteker. Ruang usaha yang dibutuhkan yaitu apotek. Di dalam apotek terdapat 8 ruang yang diperlukan untuk mengakomodasi segala aktivitas yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu hubungan ruang. Pada hubungan ruang, saya melakukan matriks ruang, yaitu menentukan mana-mana saja ruangan yang perlu dihubungkan secara langsung atau tidak. Setelah menentukan hubungan ruang secara langsung dan tidak langsung, saya memasukkannya ke bubble diagram untuk dianalisis bagaimana sirkulasi pada setiap ruangan yang dibutuhkan. Di dalam bubble diagram, bentukan ruang masih belum tampak karena garis-garisnya masih beracakan, sehingga saya melakukan bubble hubungan ruang dengan menyusun bubble-bubble ruang yang telah ada menjadi susunan ruang sehingga terlihatlah bagaimana bentukan ruang yang akan dibentuk. Yang terakhir yang saya lakukan pada programming yaitu melayout ruang dan furnitur. Dalam layout ruang dan furnitur, saya menentukan ukuran dari ruang-ruang yang diperlukan dan juga furnitur apa yang diperlukan untuk memenuhi fungsi dari ruang tersebut. Setelah programming, saya menentukan konsep desain. Di dalam konsep desain, saya menjelaskan lagi apa itu rumah usaha, kenapa memilih apotek, dan juga kriteria lokasi ideal untuk membangun usaha tersebut. Selanjutnya, pada konsep desain, saya menentukan gubahan massa. Untuk gubahan massa utamanya berbentuk seperti balok yang berbentuk seperti huruf L. Untuk atapnya, saya menggunakan atap miring. Dan juga pada bagian depan bangunan, saya terinspirasi dari kotak P3K menonjol di bagian ruang usahanya. Selanjutnya, site plan atau rencana tapak. Rencana tapak ini saya lakukan berdasarkan analisis tapak yang telah saya lakukan sebelumnya, yang akan saya paparkan di bawah slide ini. Analisis tapak dan respon desain. Pertama, saya menentukan lokasi dan regulasi. Untuk lokasi berada di Jalan Tan Malaka, nomor 21, Kota Baru Semalanggang, Payakumbuh, Sumatera Barat. Dengan dimensi 340 meter kuadrat, KDB 60%, KLB 3, GSB setengah dari lebar jalan. Untuk tautan lingkungan, berada di antara perumahan dan perukoan, dan juga berada di dekat puskesmas dan kantor polisi dan kantor camat atau kantor wali nagari, sehingga mudah diakses dan juga sangat berfungsi dan berguna di masyarakat karena daerah tersebut merupakan daerah pelayanan masyarakat atau pelayanan lingkungan tingkat desa. Analisis tapak. Pertama, saya menganalisis bagaimana sirkulasi yang ada di sekitar tapak. Nah, setelah dianalisis, terdapat respon bahwa akses keluar masuk hanya dari depan tapak dan kiri tapak karena berbatasan langsung dengan jalan raya. Yang kedua, saya menganalisis utilitas kelistrikan. Untuk responnya, sebaiknya tapak dihubungkan oleh dua arus yang berbeda antara ruang usaha dan rumah, karena ruang usaha tidak berfungsi secara 24 jam, sedangkan rumah itu ada berfungsi selama 24 jam. Dan di belakang rumah atau tapak, sediakan tempat limbah untuk membuang limbah cairan kimia dari apotek dan juga limbah organik ada di rumah. Selanjutnya, saya menganalisis vegetasi atau penghijauan. Responnya, sekitar tapak cukup sejuk, namun jika ingin menambah tanaman, sebaiknya itu ada di sebelah kiri tapak karena tidak terbangun. Selanjutnya yaitu view. Untuk view sendiri, di sekitar tapak berbentuk rumah konvensional biasa, namun ada beberapa seperti di kantor camat dan juga puskesmas itu atapnya berbentuk seperti atap gonjong. Untuk respon desain, saya memilih untuk mendesain rumah seperti rumah konvensional biasa dengan sentuhan minimalis. Selanjutnya, kebisingan. Untuk kebisingan sendiri, responnya rumah dibangun lebih jauh dari jalan raya agar tidak terlalu bising karena jalan raya sumber dari kebisingan. Selanjutnya, kebauan. Untuk kebauan sendiri tidak ada bau yang terlalu menyengat atau terlalu mengganggu di sekitar tapak, namun untuk tapaknya sebaiknya jika ada bau yang mengganggu diletakkan di belakang rumah atau di belakang tapak sehingga tidak mengganggu customer atau pengunjung. Selanjutnya matahari. Karena matahari terbit dari timur, tenggelam di barat,
Maka respon desainnya fasad sebaiknya menghadap ke utara atau timur laut, sehingga cahaya masuk merata dari timur ke barat, dan juga menghadap jalan raya sehingga mudah diakses. Selanjutnya arah angin. Untuk arah angin datang dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 1,1 meter per sekon hingga 2,5 meter per sekon. Untuk respon desain, kecepatan angin tidak mengganggu, namun ada beberapa daerah dari tapak itu mudah diterpa angin sehingga sebaiknya tidak ditanami tanaman atau pohon yang tinggi. Setelah ada analisis tapak, terbentuklah site plan atau rencana tapak yang kira-kira akan saya rancang untuk rumah usaha 2 lantai ini. Selanjutnya, ada denah tampak dan potongan. Untuk denah sendiri terdiri dari 2, yaitu denah lantai 1 dan denah lantai 2 yang berskala 1:100. Untuk denah lantai 1, grade vertikalnya berjumlah 11 dan grade horizontalnya berjumlah 10. Untuk lantai 1 mengakomodasi 11 ruangan yang terdiri dari ruang usaha, ruang tamu, carport, garasi, dan juga WC tamu. Terdapat ruangan tambahan terbuka seperti taman dan juga tempat parkir. Untuk lantai 2 terdiri dari 10 grade vertikal dan 7 grade horizontal. Untuk lantai 2 sendiri mengakomodasi 12 ruangan ditambah dengan balkon. Saya menggabungkan ruang makan dan dapur dan juga ruang keluarga agar lebih terasa keluarganya, dan musola saya letakkan di dekat balkon agar lebih sejuk karena menggunakan dinding partisi sehingga tidak ada batasan dengan ruangan luar atau balkon. Selanjutnya tampak. Untuk tampak sendiri saya mengambil dari depan dan juga samping kiri. Untuk tampak depan dapat terlihat bahwa ruangan usaha cukup menonjol, banyak kaca dan juga dilapisi oleh elemen kayu. Untuk tampak samping kiri dapat terlihat balkon, garasi, dan juga ruangan-ruangan yang ruangan jemur, ruang-ruangan terbuka. Selanjutnya potongan, saya memotong di tengah ruang tamu, ruang keluarga, sehingga dapat terlihat furniturnya. Di ruangan kedua saya juga memotong di tangga, di ruangan tamu, di depan ruangan musola dan juga ruangan kamar anak 1. Berikut untuk potongan prinsipnya. Selanjutnya perspektif interior. Yang pertama saya ambil di ruang peracikan di ruang usaha yang terdapat di lantai 1. Yang kedua saya ambil dari ruang tidur anak 1 yang terdapat di lantai 2. Selanjutnya perspektif eksterior dengan perspektif 2 titik hilang yang saya ambil dari kanan depan rumah dan juga kiri belakang rumah. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.